Pendidikan Agama Kristen SMP kelas 9. Bab 13 bagian 1. Peranku dalam pengembangan masyarakat. Bahan bacaan kita kali ini diambil dari Injil Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan Yeremia 29 ayat 7. Untuk memulai pelajaran, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur kepadamu atas segala anugerah yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami pada hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan agar kami dapat berperan aktif dalam kehidupan masyarakat sebagai wujud syukur kami atas karunia keselamatan yang telah Engkau berikan dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, sehingga kami mampu menjadi saluran berkat bagi semua orang di dalam masyarakat. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share. Pada bab 13, peranku dalam pengembangan masyarakat akan dijabarkan dalam beberapa pokok bagian, yaitu A. Pengantar, B. Remaja di tengah masyarakat, C. Dasar Alkitab peran remaja dalam masyarakat, D. Pelayanan holistik bagi masyarakat, E. Perubahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat, F. Sikap remaja di tengah perubahan sosial. Setiap orang Kristen, baik tua maupun muda, termasuk remaja, merupakan anggota masyarakat yang saling berhubungan. Kita tidak mungkin lepas dari peran orang lain di sekitar kita. Hidup bersama dengan orang lain telah memberi dampak dalam hidup kita. Karenanya kita tidak mungkin meninggalkan orang lain dan harus bersedia untuk berperan serta mengembangkan masyarakat. Dalam realitas, kita hidup di tengah masyarakat dengan persoalan sosial yang kompleks, kemiskinan, kebodohan, kriminalitas, narkoba, konflik, tawuran, dan lain-lain. Dalam konteks seperti itu, kita harus menunjukkan kepedulian kita sebagai rekan remaja Kristen, murid Kristus. Kita semua dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Yesus untuk mengembangkan pelayanan yang menyentuh semua aspek kehidupan, baik aras personal maupun sosial. Pada bagian B ini akan dibahas remaja di tengah masyarakat, sebuah realitas. Dalam kehidupan sosial, biasanya remaja suka hidup berkelompok. Mereka berkelompok sesuai dengan minat dirinya, misalnya karena hobinya sama, karena berasal dari daerah yang sama, karena level kelas yang sama, dan lain-lain.
Di dalam kelompok itu, para remaja juga belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat. Mereka juga berinteraksi dengan kelompok lain di luar dirinya. Dalam dinamika ini, ada yang menjalankan kelompoknya secara positif, tetapi ada pula yang negatif, misalnya terlibat tawuran, pergaulan bebas, dan lain-lain. Kehidupan remaja dalam kelompok bukan saja dipakai untuk bersosialisasi dengan masyarakat, namun juga merupakan tempat untuk bertumbuh dan mengembangkan kepribadian. Pada umumnya, dalam pertemuan kelompok, remaja mengisi kegiatan dengan banyak hal: belajar, bermain, bernyanyi, berolahraga, dan lain-lain. Maka melalui kelompok tersebut, interaksi terjadi, juga timbul hubungan persahabatan yang lebih dekat. Di sini terjadilah dinamika, saling belajar dan saling mempengaruhi dalam proses pertumbuhan mereka. Mereka juga belajar bagaimana menjalankan perannya di tengah masyarakat. Para ahli psikologi mengelompokkan kelompok-kelompok yang terbentuk pada usia remaja sebagai berikut. 1. Kelompok sahabat karib. Kelompok sahabat karib biasanya terdiri dari 2-3 remaja, pada umumnya dengan jenis kelamin sama. Jadi ada kelompok sahabat karib laki-laki dan kelompok sahabat karib perempuan. Kelompok sahabat karib merupakan kelompok remaja dengan ikatan yang kuat. Mereka bergabung karena memiliki minat, kemampuan maupun kemauan yang cocok. Kelompok ini juga disebut dengan peer group. 2. Klik atau kelompok persahabatan. Klik biasanya terdiri dari 4-5 remaja. Mereka bergabung karena ada penyataan 2 pasangan sahabat karib. Mereka pada umumnya adalah para remaja awal atau usia 11-14 tahun. Tingkat interaksi mereka biasanya sangat tinggi. 3. Crowds atau kelompok banyak remaja. Crowds biasanya terdiri dari banyak remaja. Oleh karenanya jarak emosi di antara mereka agak renggang. Kelompok biasanya terdiri dari remaja laki-laki maupun perempuan yang memiliki perbedaan kemampuan, kemauan maupun minat. Biasanya mereka memiliki rasa takut karena diabaikan atau tidak diterima oleh teman-teman di kelompok lain. 4. Kelompok yang diorganisasikan. Kelompok ini merupakan kelompok yang sengaja dirancang dan diorganisasi oleh lembaga maupun orang dewasa. Hal ini misalnya terjadi di kelompok keagamaan maupun di sekolah atau OSIS, atau di masyarakat misalnya Karang Taruna. Kelompok seperti ini biasanya terbuka bagi sesama remaja. 5. Geng merupakan kelompok yang terbentuk dengan sendirinya. Biasanya terbentuk karena adanya pelarian dari 4 jenis kelompok di atas. Anggotanya dapat terdiri dari sesama jenis kelamin atau dapat juga berbeda. Seringkali mereka menghabiskan waktu untuk menganggur dan kadang-kadang mengganggu sesama remaja yang lain. Hal ini terjadi karena ketidakpuasan yang diterima dari kelompok lain. Ada geng yang agresif, bertingkah laku mengganggu, namun juga ada yang bersikap tenang. Ada sejumlah alasan mengapa para remaja ingin bergabung dalam kelompok. Misalnya karena ingin diterima oleh orang-orang dalam kelompok, atau ingin mendapatkan pengakuan, atau karena merasa kecakapannya belum diterima oleh orang dewasa. Di samping itu, ketika berada di antara teman-temannya sendiri, remaja juga merasakan dirinya bebas. Mereka dapat merencanakan kegiatan-kegiatan bersama.
entah yang sekedar iseng dan nakal, atau malah yang justru bermanfaat. Dalam kelompok tersebut, remaja juga diberikan kesempatan untuk belajar tentang dirinya sendiri, membagikan dan mengemukakan pikiran sangat dihargai. Keadaan ini jarang terjadi di luar kelompok. Meskipun demikian, seringkali mereka mempunyai masalah yang sama, misalnya masalah belajar, pacaran, dan tekanan dari orang tua. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa melalui kelompok-kelompok tersebut, sesungguhnya remaja mempunyai kepedulian terhadap situasi dan kondisi kelompoknya, dan pada akhirnya juga peduli kepada masyarakat tempat mereka hidup. Sebagai remaja, khususnya remaja Kristen, sikap peduli tersebut seharusnya diperlihatkan melalui cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang baik, dan menunjukkan identitas remaja sebagai murid Kristus. Hal ini sesuai dengan surat Efesus 2 ayat 10 yang berbunyi, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Artinya, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kelompok-kelompoknya, para remaja yang sudah lebih dulu menerima penyelamatan dari Kristus, pada gilirannya wajib untuk aktif menyatakan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan masyarakat. Apa dasar alkitabiah maupun teologis peran dan kepedulian remaja bagi masyarakatnya? Alkitab mengajarkan bahwa Allah adalah Sang Pencipta segala sesuatu di dunia ini. Kejadian 1 ayat 31 berkata, Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Ciptaan yang baik ini adalah dunia dengan segala isinya, termasuk alam sekitar, maupun masyarakat dengan kebudayaannya. Bandingkan Kejadian 2, Matius 25, 31-46. Sayang keteraturan dan rencana Tuhan agar manusia berada dalam keadaan yang kudus telah dinodai oleh manusia ciptaan Allah itu sendiri ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Meskipun demikian, pokok utama yang diungkapkan dalam Alkitab bukanlah penghukuman dan penghakiman Allah semata, melainkan kasih dan penebusannya. Allah Bapa Sang Pencipta ternyata juga Allah yang berkenan menebus ciptaannya yang sudah jatuh dalam dosa. Penyelamatan manusia dan seluruh semesta telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, sebagai pengikut Kristus, kita semua dipanggil menjadi pelayan dan terlibat dalam kehidupan masyarakat. Ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita untuk menjadi pelayan Allah dan sesama. Dalam Perjanjian Lama, para nabi memberitakan pentingnya hidup kudus dan peduli kepada masalah-masalah sosial. Amsal 5 ayat 21-24. Demikian juga Yesaya mengutuk perayaan-perayaan keagamaan serta persembahan umat dalam ibadah. Karena pada saat yang sama mereka melakukan kejahatan. Di dalam Yesaya 1 ayat 16-17 dikatakan, "Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang yang kejam, belalah hak-hak anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda." Dalam Perjanjian Baru,
kepedulian kepada sesama tetap diteruskan sebagaimana yang diungkapkan dalam Perjanjian Lama. Kitab Injil mengungkapkan tekanan kepada perspektif kenabian tersebut selalu terungkap di dalam kehidupan dan pengajaran Tuhan Yesus. Dalam Matius 25 ayat 35, Yesus berkata, "Ketika aku lapar, kamu beri aku makan. Ketika aku haus, kamu beri aku minum. Ketika aku asing, kamu beri aku tumpangan." Demikianlah setiap orang Kristen diajak untuk meneladani apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam usaha berperan serta bagi pengembangan masyarakat, kita harus memperlakukan orang lain sebagai subjek yang setara. Sesama kita dalam masyarakat bukanlah objek yang tidak setara dengan kita. Hal itu diungkapkan dalam Galatia 3 ayat 28. Tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu di dalam Kristus Yesus. Jelas kesadaran dan ungkapan Paulus ini merupakan usaha yang menghancurkan sekat-sekat sosial yang dapat memisahkan kita dengan sesama warga masyarakat. Siapapun kita dan apapun peran kita di masyarakat, semuanya merupakan subjek yang sama dan sederajat. Sebagaimana pengajaran Alkitabiah dan pemahaman teologis tersebut dapat dihubungkan dengan perilaku para pelayan atau utusan Kristus dalam masyarakat pada masa kini. Jelas orang Kristen harus berada dan menjadi bagian dari masyarakat, tempat yang telah ditentukan oleh Allah bagi kita, sekaligus kehadirannya menjadi berkat bagi lingkungan. Demikian dahulu pelajaran kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Untuk mengakhiri pelajaran, mari kita ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Menghayati terus ajaran iman gereja-gereja perdana, mari kita ucapkan 12 pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus. Sembilan, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Sekali lagi,
Jangan lupa tekan like, subscribe, tekan lonceng, dan share.